Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, marilah kita memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama di masjid ini dalam rangka at-tafaqquh fid din. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di saat menjabat sebagai khalifah, yang mana kita tahu masa kekuasaan beliau itu lumayan panjang, yaitu 10 tahun. Dimulai dari tahun ke-13 Hijriah sampai ke-23 Hijriah. Dan amalan yang paling dominan itu adalah pembukaan atau penaklukan negara-negara yang di bawah kekuasaan kerajaan Romawi dan Persia, sehingga semuanya bisa ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab pada masa kekuasaannya. Dan di antara yang beliau lakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan. Di mana perbaikan-perbaikan ini dilakukan? Tentunya di seluruh negara yang dikuasainya. Sehingga di kitab ini adalah ringkasan dari dua kitab sejarah induk, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir dan Tarikh At-Tabari. Di sini dijelaskan dan sang muallif mengatakan ahammu islahatihi, perbaikan-perbaikan yang paling penting yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab fil waqtil ladzi kana Umar radhiyallahu anhu yuwajjihu fihi al-juyush li'i'la'i kalimatillahi wa tawsi'i raq'ati ad-dawlati al-islamiyah, kana kadzalika yatatallau ila tilka ar-raq'ati allati basatal islam 'alaiha, allati busital islamu 'alaiha au basatal islamu 'alaiha ruwaquhu fayusaffiha min syawaibil madi
wa auzarihi. Di waktu yang bersama yang mana Umar ibnul Khattab itu mengarahkan semua kekuatan tentara kaum muslimin yang tujuannya itu adalah apa? Li'la'i kalimatillah, untuk menebarkan agama Islam. Jadi perang itu di dalam syariat kita itu adalah pilihan terakhir. Jadi kaum muslimin tentu dengan kondisi yang sudah siap berperang, karena ini adalah alternatif terakhir, tentu awal mula yang dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah mengajak penduduk setempat untuk masuk Islam. Aslim taslam. Masuklah Islam, niscaya engkau akan selamat, baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, di saat negara itu diajak untuk masuk Islam, ada yang menerima, maka ahlan wa sahlan, maka peperangan tidak akan terjadi. Adapun penduduk yang menolak dan menolaknya dengan kasar, tentu adalah dengan perang. Akan tapi yang menolak dengan lunak pun dan enggan masuk kepada Islam, kaum muslimin juga membiarkan. Namun ada syaratnya. Syaratnya itu adalah membayar jizyah. Maka mereka akan aman. Kehidupan mereka aman, peribadatan mereka aman. Nah, seluruh kekuatan kaum muslimin diarahkan kepada dua kekuatan terbesar pada saat itu. Tentu tujuannya itu di sini adalah apa? Untuk kepentingan negara-negara tersebut, membersihkan negara-negara tersebut tentu dari dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Dan kedua adalah kezaliman di antara mereka, karena syariat Islam itu akan menata mereka dan memakmurkan penduduknya, sehingga kerusakan-kerusakan yang telah lalu dan dosa-dosa itu akan hilang di saat Islam itu masuk ke negara-negara tersebut. Bagaimana bisa hilang? Yaitu tadi wa yunsharu fi rubu'iha mabadiul Islam wa adabuhu. Karena yang akan ditebarkan di negara-negara tersebut adalah mabda' syariat Islam, pokok-pokok syariat Islam dan adab-adabnya. Wa kana yu'amilu ar-ra'iyata min arabin wa ajamin ala asasin wahid. Umar ibnul Khattab itu akan memperlakukan para penduduk di negara-negara yang dikuasainya itu, baik mereka itu dari negara Arab seperti Irak, Kufah, Syam ataupun Ajam, itu akan diperlakukan secara sama. Waqad kataba ila ummalihi fi jamil amsar bidzalik. Yang mana perlakuan sama ini itu menjadi ketentuan, bahkan ketentuan ini tertulis dan dikirimkan kepada seluruh gubernur-gubernur, bupati-bupati yang menjabat di negara-negara yang dikuasainya. Apa surat dan ketentuan atau perlakuan sama di antara seluruh manusia itu? Adalah ucapan Umar, ij'alun nasa indakum sawa'an qaribahum kaba'idihim wa ba'idahum kaqaribihim. Jadikanlah seluruh manusia di sisi kalian itu sama, yang dekat diperlakukan sama seperti jauh orang-orang yang jauh di antara mereka, dan orang yang jauh diperlakukan sama seperti orang-orang terdekatnya.
Dan juga Umar ibn al-Khattab menulis surat kepada gubernurnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa al-Ash'ari ini adalah gubernur di Basrah. Maka Umar mengatakan, amma ba'du fa inna as'adar ru'ati man sa'idat bihi ra'iyatuhu. Kemudian, wahai Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang paling bahagia itu adalah yang rakyatnya itu yang paling bahagia. Jadi kebahagiaan seorang pemimpin itu bisa terwujud kalau rakyatnya bahagia. Iyyaka antarta'a fayarta'a ummaluka. Hati-hati Abu Musa al-Ash'ari, jangan sampai engkau suka berdiam diri di tempat yang menyenangkan. Maksudnya di saat engkau menjadi pejabat, hati-hati. Jangan hanya mengurusi hal-hal yang mengenakkan kamu saja. Kenapa? Karena perbuatan yang seperti ini akan ditiru oleh bawahanmu. Fayakunu mathaluka kamathalil bahimah. Sehingga perbuatanmu yang seperti ini hanya memilih dan mengurusi hal-hal yang menyenangkan saja, itu tidak ada bedanya dengan hewan-hewan ternak pemakan rumput seperti kambing, sapi, kerbau, onta. Bagaimana cara pandang ternak-ternak ini? Nadharat ila khadratin minal ard. Yang mana hewan-hewan ini pandangannya itu hanya tertuju kepada rumput-rumput hijau saja. Farata'at fiha, sehingga hewan-hewan ini akan selalu mendatangi tempat-tempat yang rumputnya hijau. Tabtaghi bidzalika samna, yang mana hewan ternak tersebut yang dicari hanyalah apa? Untuk mempergemuk diri mereka. Wa innama hatfuha fi samniha. Dan ketahuilah sesungguhnya yang sering terjadi kebinasaan hewan ternak itu adalah di saat mereka itu banyak memakan rumput yang hijau. Dan ini bisa kita fahami di saat kita memelihara kambing contohnya. Saya sendiri punya. Dan kebanyakan kambing-kambing itu sering terkena mencret atau kembung yang mematikan, terlalu banyak makan rumput yang terlalu hijau. Nah, hewan-hewan ternak yang tidak mengerti itu dan pengembalanya kurang memahami itu akan mengalami kerugian nantinya. Tidak semua yang hijau itu selalu baik. Bahkan kebinasaan itu bisa terjadi gara-gara itu. Begitu pula para pemimpin, hati-hati. Jangan sampai hanya lengah dengan keenakan jabatan saja, karena kebinasaan itu ada di situ. Sehingga apa? Sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tanggung jawabnya, dan hanya syahwat dan nafsu yang diutamakan. Kemudian, walaqad kana min ahammi a'malihi wa islahati annahu akhadha fi taqwiyati thughur wa tanzimi dakhiliyatil bilad fadawwanad dawawin. Dan di antara amalan yang paling penting yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab itu adalah selalu membangun kekuatan di negara-negara yang baru dibuka, yang baru dikuasai. Di situ Umar akan membangun tempat atau kem-kem tentara kaum muslimin dibangun. Tidak hanya sekedar kekuatan tentara kaum muslimin saja, akan tetapi Umar itu membangun kantor-kantor di setiap daerah yang dikuasainya.
Jadi masuk, kemudian terjadi peperangan, setelah peperangan langsung melakukan perbaikan. Membuat kantor-kantor. Jadi Umar ini adalah pemimpin umat Islam yang pertama kali membangun perkantoran. Wa wada'a as-sijilat, dan di kantor-kantor itu meletakkan apa? Meletakkan catatan-catatan. Apa ya istilahnya? Maaf, kalau arsip-arsip. Di situ akan disimpan arsip-arsip. Apa tujuan arsip? Isi dari arsip tersebut li hisabi kulli muqassirin. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap pekerja atau pejabat yang muqassir. Muqassir ini banyak leha-lehanya, tidak bertanggung jawab secara penuh. Maka akan dicatat, si fulan ini pegawai yang malas, maka akan segera dicopot dan diganti. Wa ja'ala li syu'unil iktisadiyah diwanan litaftishi ala a'malit tujjar. Bahkan di kantor-kantor tersebut itu ada kantor yang khusus mengurusi perekonomian masyarakat. Apa tujuannya? Adalah untuk taftish. Taftish ini adalah untuk mengoreksi, mengawasi tindak laku para pedagang. Jadi negara benar-benar memantau itu, sehingga pasar itu terkendali, harga barang itu tidak mudah gonjang-ganjing, sedikit naik, sedikit turun, tidak. Akan tapi benar-benar diatur. Jangan sampai masyarakat itu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka, hatta yakunan nasu fi ma'manin minal ghish, sampai seluruh masyarakat itu akan aman dari kecurangan-kecurangan pedagang nakal. Wa wada'a nidhaman li muraqabatil aswaq wan nadhar fil makayili wal mawazin. Bahkan Umar Ibnul Khattab meletakkan aturan, yang mana aturan ini untuk selalu mengawasi pasar dan melihat situasi tentang timbangan dan takaran mereka. Walam yatruk thagratan wala majalan litta'ala'u bi fi aqwatin nas wa arzaqihim. Sehingga tidak ada kesempatan sedikit pun bagi pedagang-pedagang nakal untuk bermain-main dalam masalah harga pokok kaum muslimin. Bifadlillahi thumma bifadlir raqabatil hazima allati la ta'rifu illa al-haqqa wahdah. Sehingga dengan keutamaan Allah dan keutamaan kepemimpin yang benar-benar memperhatikan secara kuat, sehingga apa? Aturan ini tidak mengetahui kecuali kebenaran. Jadi tidak ada basa-basi, tidak ada apapun yang bermain-main. Wa aqama daron lidyafah. Bahkan Umar ini itu selalu, bahkan di semua negara yang menghubungkan antara negara satu ke negara yang lain, dan ini butuh perjalanan, di setiap tengah-tengah perjalanan itu dibangun kantor, yang mana tujuan kantor ini adalah untuk menghormati tamu-tamu yang lalu lalang yang kekurangan bekal. Warattaba malan liman inqata bihi thariq. Sehingga di tempat atau di kantor tersebut
juga disiapkan uang. Untuk apa? Untuk membantu para musafir yang kehabisan bekal. Wa mana'at tasawwul. Bahkan Umar ini melarang para pengemis untuk minta-minta. Tidak boleh di masa Umar itu dimanapun di bawah kekuasaannya tidak boleh ada pengemis yang minta-minta. Wa farada lidzawil ahad ratiban fi baitil mal. Solusinya gimana? Solusinya itu adalah Umar itu menetapkan gaji bagi setiap rakyatnya, bagi setiap kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang memiliki kekurangan fisik. Yang cacat itu mendapatkan gaji bulanan. Fakir miskin juga, itu pasti. Himayatan lahum min dhullis su'al. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah mereka, dua jenis orang ini, pengemis dan orang cacat, supaya mereka tidak tertimpa kehinaan meminta-minta. Wa hakadza kana Umar radhiyallahu anhu yumathilul adalatal ijtimaiyatal kamilah al mustamiddah min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah salah satu contoh model atau misal keadilan masyarakat yang sempurna, yang terambil sistem ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca di tulisan-tulisan ahli sejarah lain, itu akan sangat memukau. Bagaimana tata cara atau pengelolaan Umar dalam masalah ekonomi. Kaum muslimin di saat Umar memimpin itu memiliki kekayaan negara yang luar biasa. Bahkan tidak bisa diprediksi oleh Umar sendiri. Dari mana kekayaan negara ini? Tentu kekayaan negara ini adalah hasilnya itu dari ghanimah. Karena memang di masa Umar itu aktivitas yang dominan adalah berperang. Semasa 10 tahun itu kaum muslimin itu jarang istirahat. Hampir tiap saat itu adalah berperang dan membuka atau menguasai negara-negara lain. Sehingga dari negara-negara baru itulah kekayaan itu terus menumpuk. Bahkan seluruh kaum muslimin itu akan mendapatkan kekayaan ini. Sehingga di sana ada al-khumus. Al-khumus itu adalah harta pampasan perang yang dibagi menjadi 5. 1 dari 1/5 ini akan diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ini adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian juga diberikan kepada para kerabat Nabi, ahli baitin Nabi, seperti Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, itu akan mendapatkan dari khumus tersebut. Kemudian di antara yang mendapatkan ghanimah ini adalah seperti di dalam Al-Quran, para miskin, kemudian para yatim, ibnu sabil. Nah, bagaimana Umar itu mencatat seluruh kaum muslimin itu mendapatkan bulanan?
tentu mereka itu adalah manusia yang tidak main-main. Para sahabat itu adalah manusia-manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat mereka diberi amanah memikul tanggung jawab harta yang begitu melimpah, seluruh kaum muslimin itu akan dicatat. Sehingga pencatatan itu diawali dari keluarga terdekat Nabi. Dan masing-masing itu akan mendapatkan bulanan itu tergantung dari awal keislaman. Awal hijrah, antara orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah itu beda. Sehingga ahli sejarah ada yang mencatat golongan A, umpamanya golongan yang paling besar dapatan bayar itu antara 5.000 dirham. Entah berapa satu dirhamnya kalau sekarang. Mungkin 40.000 kali 5.000. Berapa satu orang dari sahabat Nabi itu mendapatkan bulanan di zaman Umar. Kemudian kaum muhajirin yang ikut perang Badar itu mendapatkan 3.000 dirham. Dan seterusnya. Itu sesuai dengan derajat mereka secara keislaman. Bahkan di dalam buku-buku sejarah lain, saking makmurnya kaum muslimin di saat itu, bayi baru lahir itu mendapat 500 dirham. Dan bayi yang sudah menyusui itu lebih dari 500 dirham. Sehingga banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, bayi-bayi belum saatnya disape itu segera disape. Supaya apa? Supaya mendapatkan gaji lebih dari 500 dirham. Sehingga Umar Ibn Khattab memberikan pengumuman kepada seluruh gubernurnya supaya kaum muslimin terutama ibu-ibunya itu jangan sampai terburu-buru menyapih bayinya. Tenang saja, tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan gaji yang besar. Semua akan mendapatkan. Ini kekayaan kaum muslimin di zaman Umar Ibnul Khattab. Seluruh kaum muslimin, baik yang kaya itu akan mendapatkan. Beda lagi dengan hak para fakir, miskin, para janda. Itu akan mendapatkan 1/1/5 tadi. Dan seperti itulah Umar Ibnul Khattab menata perekonomian. Sehingga saya bayangkan pendataan di zaman Umar itu mungkin lebih canggih, lebih rapi daripada saat ini yang serba online. Sehingga tidak ada satupun kaum muslimin yang luput dari catatan di kantor-kantor ini. Ini adalah bagaimana Umar itu membangun perekonomian. Jadi benar-benar luar biasa, dan yang seperti ini belum pernah terjadi di zaman umat-umat terdahulu sebelum Islam itu datang. Tidak ada pemimpin atau raja dimanapun yang memperlakukan rakyatnya seperti Umar Ibnul Khattab. Dan tentunya ini akan terus berlanjut dan dilanjutkan oleh khalifah-khalifah berikutnya seperti Utsman, Ali. Ini dari segi ekonomi. Bagaimana dari segi pembangunan fisiknya? Infrastruktur yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab diantaranya adalah memperbarui dan memperluas 2 Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Sehingga di zaman Umar itu ada
penambahan luas Masjid Nabawi sehingga kanan kirinya itu ditambah beberapa meter, mungkin sekitar 15 meter atau 20 meter, ke belakang depan juga seperti itu. Begitu pula di Makkah, Umar ibn al-Khattab itu membeli beberapa rumah yang ada di sekitar Masjidil Haram, kemudian dikasih ganti rugi dan rumahnya dihancurkan, kemudian dilakukan perluasan Masjidil Haram. Itu yang dilakukan di negara Hijaz, Mekah dan Madinah. Kemudian di Kufah juga seperti itu. Umar ibn al-Khattab itu di saat menguasai Kufah itu langsung yang diperbaiki yang paling utama itu adalah masjid. Sehingga masjidnya di Kufah itu diperintahkan untuk dibuat masjid jami', yang mana ini diperintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Umar ibn al-Khattab untuk membangun masjid yang megah di Kufah. Kemudian Umar ibn al-Khattab menunjuk Utbah bin Ghazwan untuk membangun masjid jami' di Basra. Kemudian juga beliau menunjuk Amr bin As supaya membangun masjid jami' di Fustat di Mesir. Kemudian di antara infrastruktur yang dibangun oleh Umar adalah membangun jalan-jalan, membuat jalan-jalan yang menghubungkan antar negara, dibangun, diperbaiki. Bahkan Umar ibn al-Khattab itu menyiapkan ratusan onta sebagai transportasi gratis bagi siapapun dari kaum muslimin yang ingin melakukan safar. Jadi setiap pinggir negara itu disiapkan armada dari onta, karena di zaman itu hanya onta kendaraan yang paling canggih untuk menghantar manusia dari negara satu ke negara lainnya. Jadi di setiap perbatasan itu disiapkan kendaraan onta secara gratis. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, di setiap pertengahan antar dua negara ini dibangun kantor, yang mana kantor itu isinya adalah bahan pokok makanan dari gandum, air, kemudian korma, dan seterusnya. Semuanya gratis. Kemudian tamsirul amsor. Di antara infrastruktur yang dilakukan oleh Umar itu adalah membuat kota-kota. Kayak tempatnya ini sepi, akan tapi kayak strategis, di situ mungkin banyak mata air, maka dibangunlah rumah-rumah, perumahan-perumahan, dibangun kota, dan kaum muslimin dipersilahkan, bahkan diutus untuk tinggal di situ. Bahkan mengalirkan sungai-sungai, membuat sungai, menggali sumur, dan memperbaiki jembatan-jembatan. Jadi semua jembatan-jembatan yang tidak layak itu dibangun oleh Umar ibn al-Khattab. Kemudian juga di antara infrastruktur adalah membangun kem-kem perbatasan untuk penjagaan yang disebut dengan thugur. Thugur ini adalah menjaga perbatasan kaum muslimin dengan negara kafir. Bahkan kem-kem tentara. Kemudian tidak hanya sekedar membuat jalan darat, Umar juga membuat jalan
laut, terutama antar Mesir ya ke Jeddah, dari Sungai Nil ke Bahrul Ahmar itu dibuatkan, kalau sekarang itu pelabuhan-pelabuhan, sehingga kapal-kapal itu dari Mesir ke Jeddah, dari Jeddah ke Mesir dan seterusnya. Kemudian juga di antara infrastruktur adalah membangun kota di Sarot. Sarot ini di Libya. Yang mana Libya ini adalah negara yang berdekatan dengan Eropa. Dibangun oleh Umar Ibnul Khattab. Sehingga di antara kota-kota yang paling diutamakan pada waktu itu adalah di Irak. Di Irak ini mencakup Kufah dan Basrah. Umar di situ setiap kali menguasai Kufah langsung dibangun. Kemudian di Mesir itu ada gubernurnya adalah Amr bin As, ditunjuk supaya untuk memakmurkan Mesir. Kita tahu Mesir ini adalah negara di bawah kekuasaan bangsa Romawi, yang mana di sebagian itu bisa ditaklukkan dengan perang, sebagiannya ditaklukkan dengan damai. Kenapa? Karena masyarakat Mesir berharap kaum muslimin itu menguasai mereka, karena mereka sudah mendengar bahwasanya Islam itu mengelola negara itu dengan adil, sehingga banyak yang merasa welcome dengan datangnya kaum muslimin, sehingga tidak terjadi peperangan. Nah, inilah infrastruktur yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab. Jadi ini adalah syariat Islam, bagaimana caranya bersikap kepada negara-negara yang dikuasainya. Tentu ini adalah sesuatu yang baru, yang berbeda dari para penguasa sebelumnya. Kita tahu bagaimana manusia kalau masuk ke negara lain untuk menguasainya, untuk menjajah, apa yang dilakukan. Ini sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Kebiasaan orang-orang jahiliyah atau manusia-manusia di zaman dahulu, seperti yang diceritakan oleh Allah di surat An-Naml ayat 34, yang mana Nabi Sulaiman itu diberitahu oleh burung hudhud bahwasanya di Sabak sana ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, yang mana ratu ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan memiliki singgasana yang paling besar di dunia pada saat itu. Sehingga ini dikabarkan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman menulis surat, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi kita. Apa? Menulis surat supaya ratu yang bernama Balqis ini masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap selainnya. Di saat surat Nabi Sulaiman tiba kepada ratu ini, tentu ratu ini adalah ratu yang masih memakai logika waras, sehingga mengundang seluruh para pejabatnya untuk bermusyawarah. Ya, ini bagaimana? Ini ada surat dari Raja Sulaiman. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang mengusulkan supaya kita kita perang saja. Kita ini memiliki kekuatan yang besar. Ada yang mengatakan terserah Anda. Anda adalah penguasa kami. Apapun keputusan Anda kami ikut. Sehingga Balqis mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun.
Sesungguhnya raja-raja itu apabila masuk ke sebuah bangsa, mereka itu akan menghancurkan bangsa yang dimasuki tersebut. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan ini tentu bisa kita lihat di zaman sekarang bagaimana Syria dihancurkan sehancur-hancurnya. Oleh siapa? Ya tentu mereka adalah yang menghancurkan itu bukan kaum muslimin, bahkan orang-orang yang memusuhi Islam. Sehingga negara itu akan dihancurkan. Seperti apa? Perang Dunia Kedua kemarin. Dan menjadikan orang-orang yang paling mulia, maksudnya para pemimpin bangsa tersebut, menjadi manusia yang paling hina. Baik itu diperlakukan dengan dibunuh, atau diperlakukan atau dijadikan budak dan sebagainya. Wa kadzalika yaf'alun. Seperti itulah para penguasa manusia itu berbuat. Akan tapi Islam beda, kaum muslimin beda. Umar ibn Khattab dan sebelumnya Abu Bakar juga berbeda. Di saat masuk ke sebuah negara dan menguasainya baik dengan peperangan, apa yang dilakukan? Seketika itu langsung dibangun. Baik secara mental manusianya diajak untuk masuk Islam, kemudian diajari akhlak, dan fisiknya pun dibangun dan perekonomiannya ditata. Nah, fadhal.
Taib jamaah, kita cukupkan sekian ya. Insyaallah untuk pertemuan mendatang yang akan kita bahas adalah masalah kalender Hijriyah dan wafatnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan insyaallah apa yang tersampaikan bisa dipahami ya. Barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang pas. Kalau tidak, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.